Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bagaimana hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Agenda kita pada hari ini yaitu belajar tentang sosiologi mengenai kelompok sosial di masyarakat. Sebelum dimulai pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan mudah diserap dan juga dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan. Sebelum memasuki pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memberikan contoh kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitar. Bagaimana? Sudah semakin siap kan untuk mengikuti pelajaran pada kali ini? Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu nih, apa sih kelompok sosial masyarakat itu? Nah, kelompok sosial adalah organisasi dari 2 orang atau lebih yang melakukan interaksi. Nah, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran dan saling berinteraksi. Menurut salah satu ahli menyebutkan bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya interaksi antar mereka. Sedangkan menurut Ronald Friedman, kelompok sosial adalah suatu organisasi dari 2 individu atau lebih yang ketergantungan oleh ikatan-ikatan ketergantungan dari suatu sistem standar atau ukuran tingkah laku yang sama. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang faktor pembentuk. Di sini ada 2 faktor pembentuk. Yang pertama itu ada kedekatan dan yang kedua itu ada kesamaan. Yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu tentang kedekatan. Semakin dekat jarak geografis antar individu, maka mereka akan lebih sering melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Dengan begitu, maka akan meningkatkan peluang berinteraksi dan memiliki peranan sangat penting terhadap pembentukan kelompok sosial. Selanjutnya adalah kesamaan. Nah, kesamaan di sini dapat berarti seperti kesamaan minat, kepentingan, kepercayaan, nilai, usia, karakter, maupun hal lainnya. Sebagai contoh yaitu warga yang ada di pesisir pantai memiliki kesamaan mata pencaharian yaitu sebagai nelayan. Setelah kita membahas tentang faktor pendukung, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong. Nah, di sini terdapat 3 faktor pendorong. Yang pertama adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Manusia yang bergabung dengan kelompok, maka secara tidak langsung ia telah mempertahankan hidupnya, karena manusia tidak dapat hidup sendirian. Yang kedua ada dorongan untuk meneruskan keturunan. Melalui kelompok sosial, manusia dapat menemukan pasangan, sehingga dengan demikian dorongan untuk meneruskan keturunan dapat tercapai. Yang terakhir, dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Di era yang modern seperti saat ini, manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Sebagai contohnya, di kelompok formal ada pembagian tugas yang jelas, sehingga mereka dapat mencapai pekerjaan dengan maksimal. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan memasuki tentang macam-macam kelompok sosial. Yang pertama ada in-group dan out-group. Yang pertama adalah in-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Sebagai contoh, Aisyah adalah seorang siswa di kelas 9A. Maka yang menjadi in-groupnya adalah kelas 9A. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sebagai contoh, out-group dari Aisyah adalah selain kelas 9A. Misal 9B dan 9C. Masih dalam macam-macam kelompok sosial, yang selanjutnya adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer adalah suatu kelompok yang hubungan antar anggotanya saling mengenal dan bersifat informal. Contohnya adalah keluarga dan teman bermain. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang yang hubungannya tidak saling mengenal secara pribadi dan sifatnya tidak langgeng. Sebagai contohnya yaitu kontrak jual beli dan kelompok kemiliteran. Jenis yang ketiga yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Sedangkan patembayan adalah kelompok sosial
yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang kokoh untuk jangka waktu yang pendek. Contohnya adalah ikatan antar pedagang. Jenis yang keempat yaitu ada membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Contohnya yaitu seorang anak SMA, ia berperilaku dan bertindak seperti anak seusianya. Sedangkan reference group merupakan kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang namun bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Sebagai contohnya yaitu ada seseorang yang ingin menjadi mahasiswa namun ia gagal, tetapi ia tetap berperilaku seperti mahasiswa meskipun dia bukan seorang mahasiswa. Jenis yang kelima yaitu tentang kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dengan khusus dirumuskan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan di antara mereka. Contohnya yaitu kelompok kerja, kepanitiaan, dan tim proyek. Kelompok informal biasanya terbentuk karena saling berhubungan yang terjadi secara berulang-ulang dan menghasilkan pertemuan untuk kepentingan-kepentingan bersama atas dasar pengalaman yang sama. Contohnya seperti warga yang sedang bergotong royong dan kelompok diskusi. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, sebelumnya apakah sudah ada yang kenal dengan kelompok di atas ini? Benar sekali, kelompok ini adalah yang pertama Ikatan Dokter Indonesia dan yang kedua adalah PGRI. Nah, kedua kelompok ini termasuk ke dalam kelompok sosial juga loh. Nah, kelompok sosial ini merupakan kelompok sosial yang terakhir, yaitu kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Nah, apa sih kelompok okupasional ini? Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini muncul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya seperti Ikatan Dokter Indonesia dan PGRI. Sedangkan kelompok volunteer adalah kelompok yang memiliki kesamaan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Contohnya yaitu KIPP atau Komite Independen Pemantau Pemilu. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama ada kerumunan. Di era pandemi pada saat ini kita sering kali mendengar kata kerumunan. Nah, sebenarnya apa sih kerumunan itu? Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Ukuran utamanya pada kehadiran orang secara fisik, serta merupakan kelompok sosial yang bersifat sementara. Nah, apa saja sih contoh dari kerumunan ini? Yang pertama ada kerumunan konser musik, ada antrian MRT, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah publik. Publik adalah kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi publik yang terjadi secara tidak langsung, seperti melalui alat komunikasi, radio, telepon, dan lain sebagainya, yang memungkinkan suatu publik mempunyai pengikut yang lebih luas dan besar. Namun karena jumlahnya yang sangat besar, tidak ada pusat perhatian yang tajam dan kesatuan pun tidak ada. Nah, di sini saya mengambil contoh tentang siaran TV Mata Najwa yang memiliki banyak pengikut. Yang terakhir yang akan kita bahas pada kali ini adalah massa. Massa adalah kumpulan orang yang mempunyai kehendak atau pandangan sama. Pada kelompok massa menggunakan alat-alat komunikasi modern seperti pada kelompok publik. Contohnya yaitu sekumpulan massa yang sedang melakukan demonstrasi. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu sekian. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan kembali di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah beralamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa semangat terus belajarnya dan patuhi terus protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.